mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan tema yang kemarin. Ta'aruf dengan pacaran itu sama atau enggak sih? Pertanyaannya kan ini sering muncul. Ya beda lah, tulisannya ta'aruf dengan pacaran tulisannya udah beda. Isinya gimana Ustaz? Nah sekarang kita tanya. Kalau ta'aruf itu kan sebetulnya kenalan ya. Kalau kata dalam istilah penjelasannya, ta'aruf itu kan langkah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ingin berkenalan dan melanjutkan kepada gebang pernikahan. Jadi kalau ta'aruf itu beda dengan pacaran ya. Kalau ta'aruf itu satu, dia nawaitunya memang untuk kepernikahan, tidak untuk main-main. Jadi ketika dia ta'aruf, dia itu pada batas aku bisa diterima untuk menikah atau tidak. Pertanyaannya di situ. Dia berkutat kepada aku ingin menikah denganmu, kamu bisa menerima atau tidak. Itu ta'aruf itu lebih ke sana. Ketika bisa menerima, ta'aruf itu hanya berfungsi untuk menanyakan beberapa hal tentang kesiapan, tentang probabilitas pernikahan kayak apa, yang kemudian di follow up dengan hitbah ya, dengan hitbah. Itu kalau ke ta'aruf. Tapi kalau yang namanya pacaran itu sudah beda ya. Pacaran itu kadang nawaitunya memang pengen menikah, tetapi kemudian lebih kepada penundaan nanti dulu, kita pacaran dulu, kita senang-senang dulu, kita pendekatan dulu dan sebagainya. Itu kan seringnya ke sana. Nah, kalau kita bicara pacaran dengan ta'aruf ini dua hal yang memang berbeda. Nah, saya lebih sepakat mengatakan bahwa ta'aruf ini lebih menjaga diri untuk kepernikahan. Pacaran ini adalah pendekatan yang dilakukan yang kalau tidak hati-hati lebih banyak maksiat daripada hal-hal yang positif gitu. Nah, jadi di sini saya tidak memvonis pacaran itu haram, tetapi pacaran itu menuju ke arah perzinaan jika Anda tidak hati-hati. Jadi kalau mau benar ya gimana Ustaz, saya pacaran enggak ya, kamu ubahlah pacarannya menjadi ta'aruf gitu, atau bahasa lainnya pacarannya enggak lama tapi kemudian segera dilamar dan menikah, itu baru tepat. Kalau kita memvonis pacaran haram sama sekali ya tentunya kemudian kebiahuyah ya tidak benar. Tapi kalau pacaran itu halalan thayyibah ya enggak bisa, karena isinya pacaran kan jalan berdua, ngobrol berdua, itu kan sudah berkhalwat gitu kan, berdua-duaan yang itu menimbulkan syahwat yang itu berpotensi pada zina. Itu pacaran gitu kan. Nah, terus gimana Ustadz yang terbaik itu? Yang terbaik sebetulnya begini. Yang terbaik itu kenapa sih dalam Islam itu ketika orang itu sudah jatuh cinta, dia diminta untuk segera menghitbah gitu kan, melamar. Itu sebetulnya tidak salah. Memang itu begitu harusnya. Ya, meskipun kemudian ya jangan sampai kemudian cinta buta ya. Artinya buta itu tanpa audit, tanpa fit and proper ya, kemudian tanpa tanya-tanya langsung oh ya oke berangkat gitu kan. Ya itu juga jangan gitu kan, karena kadang-kadang itu juga bisa berpotensi menjadi keburukan ya, walaupun itu lebih syariat ya, karena nggak ada berduaan, nggak ada ini, pokoknya saya ketemu ya pas ijab tok gitu kan. Saya belum pernah ketemu sebelumnya. Apa positifnya Ustadz? Ya dia kalau pas dapatnya bagus ya alhamdulillah bagus gitu kan, masanya di sana. Karena kita nggak pernah tahu kan bagaimana peta-petanya gitu kan dan sebagainya. Nah di sini kita ingin mengkolaborasi ya. Jadi kita nggak ingin nyalahkan pacaran, nggak ingin nyalahkan ta'aruf, karena dua-duanya itu ada positif ada negatifnya. Ta'aruf apa negatifnya Ustadz? Ya negatifnya kalau cinta buta, maksudnya begini. Misalnya ada nih, mohon maaf ya. Misalnya orang tua itu kan punya feeling. Kadang-kadang orang tua itu pengen kenalin dulu ke bapak, ke mama, ke ibu kayak apa orangnya. Ibu pengen tahu, mama pengen tahu, mae pengen tahu gitu kan, atau umi pengen ngerti gitu kan. Ya bawa ke rumah, diajak ngobrol gitu kan. Nanti kan orang tua punya feeling, ini kira-kira gimana ini calon mantuku ini akan bagus atau tidak. Orang tua itu walaupun nggak sekolah, kasarannya begitu, dia punya feeling. Nah kalau kemudian kita nggak pernah membawa, nggak pernah diajak pacaran, kemudian diajak ke rumah tapi langsung ketemu di KUA atau di ijab kabul, nah itu kadang-kadang orang tua itu nggak setuju. Oh delok sik kaya ngopo, saya lihat dulu orangnya. Ya itu nggak salah orang tua, memang itu hal yang diperbolehkan untuk mengaudit terlebih dahulu. Apalagi Anda sebagai seorang perempuan itu hak mutlak di tangan bapaknya. Bapaknya lah punya tanggung jawab dan menikahkan. Jadi kalau bapaknya nggak setuju ya nggak bisa gitu kan. Artinya bapak punya kuasa penuh untuk menikahkan anaknya perempuan itu misalnya.
Nah, jadi di sinilah kemudian muncul ketemu. Nah, ketemu itu namanya pacaran gitu kan. Ya dengan pernik-perniknya. Yang penting pacarannya hanya untuk istilahnya brainstorming, diskusi, menyamakan persepsi, kemudian mengaudit secara sederhana. Yang penting kewajaran dan dasar-dasarnya sudah terpenuhi dengan maksimal. Maksud dasar-dasarnya, maksudnya paling enggak dia itu memang punya niat bagus, orangnya sholatnya standar, tertib, bagus dan sebagainya. Gitu tuh audit-audit yang sifatnya perlu dilakukan gitu kan. Jangan sampai kemudian asal kaya, asal ini itu kan enggak syar'i sama sekali. Nah, jadi meskipun dia ta'aruf tetap ada auditnya. Gitu kan. Nah, kalau pacaran itu juga jangan 100% benar, karena apa? Kalau kemudian terlalu lama, kemudian bertahun-tahun, nah potensi zinanya ada, potensi maksiatnya ada. Akhirnya malah enggak nikah karena sudah merasakan kenikmatan seksual di luar nikah misalnya. Akhirnya malah enggak mau nikah karena tahu tanggung jawabnya, pikirannya menjadi wah, nanti malah menikah malah timbul masalah. Ya, akhirnya banyak orang yang enggak nikah. Nah, setan senang di sana. Maka sebetulnya cara jalan tengahnya adalah kolaborasi antara ta'aruf dengan pacaran itu kemudian dikolaborasikan secara teknis, bukan secara pemaknaan tapi secara teknisnya. Jadi ta'arufnya itu ada sedikit unsur yang baik dari pacaran dipakai, tapi unsur dari ta'arufnya juga didominankan karena dia lebih kepada pernikahan. Nah, jadi nggak usah debat masalah pacaran atau ta'aruf, tetapi yang paling penting kalau kamu sudah senang sama lawan jenis, jangan terlalu lama, kenalan silahkan secukupnya, lamar dia, yakin, ta'aruf, kemudian Anda khitbah, mantep, bismillah, nikah. Itu. Nah, gitu ya. Jadi Anda nggak perlu terlalu lama karena sekarang nggak terlalu pusing mencari data tentang seseorang karena sudah digital semua. Kamu bisa akses itu. Bener nggak dia pegawai negeri, ketahuan. Bener nggak dia polisi, tentara. Bener nggak dia dokter. Bener nggak dia pengusaha. Gampang sekarang cari datanya. Semuanya digital karena kamu sudah tahu. Cuma kalau udah tahu datanya jangan sampai kemudian kamu malah menjadi flexing ya. Nanti kita bahas flexing di tahap selanjutnya ya. Yang jadi flexing yang jadi masalah. Demikian, mudah-mudahan Anda jombloan-jombloati yang di Ramadan ini sedang pengen ada PDKT, sedang ingin melakukan ta'aruf, dimudahkan sehingga ta'arufnya tidak melanggar gitu kan, walaupun isinya sedikit ada pacarannya, ada ta'arufnya, tetapi menuju kepada khitbah dan pernikahan. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.